Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Nah, untuk kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau memaparkan tentang sastra populer. Nah, kami di sini guna memenuhi tugas sejarah sastra dengan dosen pengampu Pak Daniel SPDM HUM Universitas Tidar. Oke, next. Oke, jadi kami kelompok 2 beranggotakan yang pertama Siti Imronah, yang kedua Dwi Salsa Pamuhayatri, yang ketiga Citra Atalina, yang ketiga ada Safira, selanjutnya ada Khofifatul Munawaroh, ada Fajrina Ramadhani, terus selanjutnya ada Maulana Iqbal Dharma Putra, dan yang terakhir ada Nanda Yanuar Hidayah. Oke, next. Oke, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, jenis-jenis, contoh, dan tokoh yang ada di sastra populer. Next. Oke, jadi langsung saja kita ke pengertian. Nah, pengertian di sini akan dijelaskan oleh Fajrina. Silakan Mbak Fajrina, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu lagian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sastra populer. Jadi, sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan sebagainya. Di Indonesia, kehadiran sastra populer diawali pada tahun 1890-an dengan banyaknya bacaan yang ditulis oleh orang Cina Melayu menggunakan bahasa Melayu rendahan yang dibaca hanya terbatas pada kalangan tertentu saja. Sebuah karya sastra disebut populer karena tema, cara penyajian teknik bahasa, dan penulisan mengikuti pola umum yang tengah digemari masyarakat pembacanya, termasuk di Indonesia. Sastra populer di Indonesia telah tumbuh sejak abad 19, terutama pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sastra populer merebak kembali pada masa kemerdekaan, yakni 1950 hingga 1968. Tahun 1970-an, sastra populer mengalami pergeseran dari ciri sebelumnya. Hal ini berlangsung hingga 1990, pasca Orde Baru yang sering disebut era reformasi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fungsi sastra populer. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi pengertian sastra populer dari Mbak Fajrina. Jadi pada intinya itu sastra populer itu merupakan sastra yang dianggap memiliki esensi yang lebih rendah dari sastra non-populer. Nah, dan sastra populer ini dianggap tidak memiliki keindahan dari segi makna karena disampaikan dengan jelas dan tidak terbelit-belit. Jadi sastra populer di sini cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Oke, jadi begitu. Nah, untuk selanjutnya fungsi dari sastra populer yang akan dijelaskan oleh Khofifatul Munawaroh. Silakan Mbak Khofifah, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi sastra populer. Fungsi komunikasi bahasa di dalam sastra populer mengandung beberapa unsur serta fungsinya. Menurut Jacobson 1972 mengatakan ada 6 faktor yang terlibat dalam komunikasi kebahasaan, yaitu faktor bahasa, mencakup faktor pesan, faktor penerima pesan, faktor pengirim pesan, faktor konteks terjadinya penerima dan pengirim pesan, faktor kontak antar pengirim dan penerima, dan faktor kode. Adapun fungsi dari komunikasi bahasa yaitu fungsi konatif, fungsi fatik, fungsi referential,
fungsi puitik, fungsi metabahasa, dan fungsi ekspresif. Fungsi konatif yaitu bahasa yang digunakan dengan maksud agar lawan bicara melakukan sesuatu. Fungsi fatik yaitu fungsi menjalin hubungan, memelihara, memperhatikan, bersahabat, atau solidaritas sosial. Fungsi referential yaitu berhubungan dengan kemampuan untuk menulis atau berbicara tentang lingkungan yang terdekat. Fungsi puitik yaitu menyampaikan amanat. Fungsi metabahasa yaitu hal-hal dengan bahasa. Dan fungsi ekspresif yaitu menunjukkan bahasa dalam mengungkapkan perasaan atau emosi. Saya kembalikan kepada Mbak Iim. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan dari fungsi sastra populer. Nah, jadi pada intinya, fungsi dari sastra populer di sini menyampaikan bagaimana mekanisme dalam menyampaikan bahasa serta pesan yang terkandung dalam sastra begitu. Nah, selanjutnya ciri-ciri sastra populer. Nah, yang akan dijelaskan Mbak Safira. Dari Mbak Safira, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari sastra populer. Yang pertama adalah aspek pembaca. Terjadi pada masanya dan penggemarnya saat itu. Yang kedua, intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Sastra ini menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis, sehingga tidak ditulis secara mendalam karena fungsinya hanya untuk menghibur. Yang ketiga, fungsi. Hanya sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. Yang keempat, ada struktur. Menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi asli dan memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis, sehingga bisa dibaca. Next. Yang kelima ada sifat. Sifat sastra populer ini biasanya tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya mengabdi atau menuruti selera pembaca atau memenuhi target pasar atau komersil. Yang keenam ada situasional. Terkenal atau populernya sementara. Karya dalam sastra populer ini terkenal atau populernya hanya sementara atau saat itu saja. Ketika ada karya baru yang muncul dan lebih menarik, maka sastra yang populer sebelumnya akan tenggelam dan dilupakan. Yang keempat, banyak dikritik. Karena mendapat kritik baik atau buruk untuk terus menaikkan popularitas. Yang terakhir adalah kontemporer, atau sifatnya menghibur, penulisannya memadukan unsur klasik dan unsur modern. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan dari ciri-ciri atau karakteristik sastra populer. Penjelasannya sangat luar biasa. Oke, jadi pada intinya karakteristik sastra populer itu dia memberi hiburan untuk menghilangkan kejenuhan kayak gitu, serta bahasanya yang mudah untuk dipahami dan tidak terbelit-belit seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis karya populer yang akan dijelaskan oleh Mbak Salsa. Silakan Mbak Salsa, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sastra populer. Jenis-jenis sastra populer dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan sangat sistematis dan cermat. Hal ini untuk mempertajam kesadaran seseorang mengenai pengalaman dan membangkitkan tanggapan melalui bunyi, irama, dan makna yang khusus. Oleh sebab itu, puisi sangat memperhatikan kepaduan dan ketepatan dalam pemilihan kata. Puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama yang merupakan puisi masih terkait oleh aturan-aturan, sedangkan puisi baru merupakan puisi yang memiliki bentuk bebas atau tidak memiliki aturan. Yang kedua yaitu prosa atau fiksi. Prosa atau fiksi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mirip namun berbeda dengan puisi.
Prosa disusun dalam bentuk cerita atau narasi yang pada umumnya merupakan cangkokan dari bentuk monolog dan dialog. Bahasa prosa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Artinya, prosa atau fiksi jadi karangan yang sifatnya menjelaskan secara terurai atau mengenai suatu masalah, peristiwa, dan lain sebagainya mengenai kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu novel. Novel merupakan bentuk karya sastra populer yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novel memiliki isi lebih panjang dan kompleks dibandingkan cerpen dan tidak memiliki batas struktural dan persajakan. Novel menggambarkan dan menceritakan tentang kehidupan manusia yang berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Yang keempat yaitu roman. Roman merupakan cerita panjang yang memuat cerita mengenai kepahlawanan dan percintaan. Berbeda dengan novel, roman berbentuk lebih pendek tetapi luas, unsur ceritanya hampir sama dengan novel. Yang kelima yaitu cerita pendek atau cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Dalam cerpen terdapat peristiwa lain yang tidak dikembangkan sehingga kehadirannya hanya sekedar pendukung peristiwa utama agar lebih wajar. Artinya cerpen memiliki fokus pada satu pokok peristiwa saja. Yang terakhir yaitu drama. Drama merupakan perpaduan karya sastra, bentuk puisi, dan mengisahkan atau menggambarkan kehidupan melalui watak dan lakon di dalam dialog para tokohnya. Drama dirancang untuk pementasan panggung. Meski demikian, sifat drama hanya sementara, karena naskah yang ditulis hanya sebagai dasar untuk dipentaskan. Drama yang sebenarnya adalah sebuah naskah yang berisi dialog yang dipentaskan. Akan tetapi, berbagai naskah drama yang ditulis dimasukkan sebagai bagian dari karya sastra. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari jenis-jenis sastra populer. Nah, jadi banyak sekali jenis dari karya sastra populer, mulai dari puisi, prosa, novel, roman, cerpen, hingga drama, seperti itu ya. Oke, jadi untuk materi selanjutnya yaitu contoh. Jadi contoh-contoh pada sastra populer yang akan dijelaskan oleh Mas Nanda Yanuar. Silakan Mas Nanda Yanuar. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan contoh dari sastra populer. Yang pertama ada puisi, Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono, Malam Kebumen karya Sitor Situmorang, Sajak Matahari karya W.S. Rendra, dan lain sebagainya. Yang kedua ada prosa, Hikayat Hang Tuah dan Kancil Mencuri Timun. Yang ketiga ada novel, Bumi Manusia karya Pramudia Anantator, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, 5 cm karya Doni Dirgantoro, dan lain sebagainya. Next. Yang keempat ada roman, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Haji Abdul Malik Karim Marullah atau Hamka, Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar, dan lainnya. Yang kelima cerpen, Robohnya Surau Kami karya Anafis Filosofi Kopi karya D. Lestari, dan lain-lain. Yang keenam ada drama, Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Yanuar. Jadi banyak sekali contoh dari setiap jenis sastra populer gitu ya, yang dimana dari masing-masing memiliki gaya bahasa yang beraneka ragam. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam sastra populer yang akan dijelaskan oleh Mas Maulana Iqbal. Silakan Mas Iqbal, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh. Yang pertama ada Narah Rusli. Karyanya yang berjudul Sidur Nurbaya diterbitkan pada tahun 1920. Sangat banyak dibicarakan
Alam sisi menurut saya telah diletakkan landasan pemikiran yang mengarah pada emansipasi wanita. Setelah itu membuat wanita mulai memikirkan akan haknya, apakah ia akan menyerah karena tuntutan adat atau tekanan orang tua, ataukah ia harus mempertahankan yang diinginkan. Baik, yang kedua ada di Tangkeng. Tangkeng adalah salah satu sanggar Yaman Pujangga baru yang membawa warna Kristenan dalam karya-karyanya. Yang berikutnya ada MH Dini. Data penulisnya tampak sudah berusia 9 tahun. Pada usia itu, ia telah menulis beberapa karangan yang berjudul Merdeka dan Merah Putih. Tulisan itu dianggap membahayakan Belanda sehingga ayahnya harus berurusan dengan Belanda. Yang keempat, ada Pramudia Ananta Toer. Pram telah menulis puluhan karya sastra, baik berupa novel maupun kumpulan cerita pendek. Beberapa karyanya yang cukup populer antara lain seperti Kaligrasi, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Gadis Pantai. Penghargaan yang pernah diraih antara lain adalah hadiah sastra dari Balai Pustaka atas novelnya Perburuan pada tahun 1950, hadiah sastra dari BMKN atas kumpulan cerpennya Cerita dari Blora pada tahun 1952, cerpen Cerita dari Blora, dan penghargaan UNESCO Made Prize oleh Dewan Eksekutif UNESCO pada tahun 1994. Dan yang terakhir ada Ayu Tami. Ayu aktif menulis kolom mingguan atau sketsa harian cerita Buana serta ikut mendirikan aliansi jurnalis independen atau yang disingkat menjadi AJI dan ikut membangun komunitas ikan kayu. Novel pertamanya yang ditulis adalah Saman pada tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra karena novelnya dianggap sebagai novel pembaru dalam dunia sastra Indonesia. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Maulana Iqbal. Jadi pada setiap tokoh yang berperan dalam sastra populer itu memiliki karya sastra yang sangat luar biasa. Oke, bisa di next. Oke, jadi kita tadi telah mendengarkan pemaparan atau materi mulai dari pengertian, fungsi, ciri-ciri, jenis-jenis, tokoh, serta contoh dalam sastra populer. Nah, untuk kali ini izinkan saya untuk membacakan kesimpulan materi sejarah sastra populer. Nah, jadi sastra populer di sini memiliki fungsi sebagai sistem komunikasi bahasa karena dalam sastra itu bertujuan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan dari seorang penulis. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi konotatif, yaitu penetapan data pengarang agar para pembaca yakin dengan prestasi pengarang dan tidak meragukan hasil dari karyanya. Lalu ada fungsi fatik dalam sastra populer, itu terlihat dari sudut pandang, gaya bahasa, alur maupun unsur tokoh, unsur latar, unsur malah, dan tema. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada fungsi fatik dalam sastra populer itu berfungsi untuk membangun interaksi dan kebersamaan antara si penulis dan pembaca, sehingga karya sastra tersebut seolah-olah menyatu dengan pembacanya. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sastra populer. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan mungkin dapat ditanyakan lewat kolom komentar atau di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.